Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan bahas tentang testimoni salah satu orang yang pernah menggunakan pinjaman online dan beliau ini sudah terjebak di 32 aplikasi pinjol. Apa saja yang terjadi dari awal sampai terjebak di 32 aplikasi pinjaman online ini? Kalian boleh simak video sampai habis. Mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran buat teman-teman semuanya, bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya bahwa pinjaman online itu tidak ada kebaikannya dari sisi manapun. Kalian boleh langsung lihat di layar sebelah kiri saya. Ini adalah cerita pengalaman salah seorang yang menggunakan pinjol yang sudah terjebak di 32 aplikasi pinjaman online. Assalamualaikum Kang, saya Galbay 32 aplikasi pinjol legal. Aku laku, Kredipo, Esycash, Uatas, Pinjam Yuk, Bantu Saku, Klik Kami, dan lain-lain. Awalnya saya pinjam di satu APK legal. Saya berusaha bayar sebelum jatuh tempo menggunakan gaji bulanan. 3 bulan masih bisa saya atasi, tapi setelah lewat 3 bulan mulai galob-tulob karena gaji saya per bulan tidak cukup lagi untuk bayar. Seiring berjalan waktu, karena saya selalu bayar tepat waktu tanpa saya sadari, utang saya udah di 32 APK. Dan saat saya pinjam di APK yang ke-33, ternyata gak bisa. Saat itu saya bingung. Saya mulai diteror dengan chat WA yang datang setiap saat. Dalam sehari bisa 50 WA yang masuk dari DC pinjol. Saya mulai stres, kerja gak semangat, keluarga sering debat tiap ada suara motor yang berhenti dekat rumah saya. Saya panik lalu saya intip karena takutnya ada DC yang datang. Ternyata setelah dilihat hanya tukang sayur keliling katanya. Singkat cerita, karena saya gak kuat dimaki-maki tiap hari, DC mulai nelpon ke kantor, kondar dihubungi, akhirnya tanpa pikir panjang, saya jual aset warisan ortu untuk melunasi hutang saya di pinjol tersebut. Tapi gak bisa lunas. Karena dendanya terus bertambah, akhirnya saya nyerah dan dimaki-maki lagi oleh DC pinjol. Saya pasrah, udah nggak sanggup lagi, harta saya habis, gaji habis, BPKB digadaikan, surat rumah digadaikan, tetap tidak selesai. Akhirnya galbay juga, saya udah nggak kuat lagi bayar. Pesan saya buat siapapun yang berutang di pinjol, jangan coba-coba galob tulob, itu bukan solusi. Oke Bang, itu cerita singkat saya, semoga tidak ada lagi yang jadi korban pinjol. Terima kasih. Nah itulah teman, salah satu curhatan pengalaman salah seorang yang menggunakan pinjol, dan ini sudah terjebak di 32 aplikasi pinjol legal, luar biasa. Awalnya beliau ini katanya meminjam di satu pinjol, dalam waktu 3 bulan pertama masih bisa bertahan membayarkannya dengan gaji bulanan yang dia terima, tapi setelah itu seiring berjalan waktu, akhirnya karena tidak bisa lagi membayarkannya, gajinya sudah tidak cukup lagi untuk membayar utang di pinjol tersebut, akhirnya gali lubang tutup lubang dan sampai terjebak di 32 aplikasi pinjol. Nah ini bisa kita simpulkan teman-teman bahwa menggunakan pinjol itu sebenarnya tidak ada kebaikan sedikit pun jika Anda betul-betul tahu dan betul-betul sadar. Cuman yang jadi masalah karena banyak orang yang mungkin terdesak kebutuhan, akhirnya terpaksa meminjam uang di pinjol karena melihat postingan iklan, di mana iklan itu sangat mudah sekali, pencairan cepat, bunga ringan, limit besar. Itu kan pasti orang pasti tergiur, tergoda ingin mencoba meminjam di aplikasi pinjol tersebut. Tapi pada faktanya setelah dilakukan peminjaman, ternyata tidak sesuai dengan iklan yang muncul. Kadang pinjam 1 juta, cairnya hanya 600.000 rupiah. 14 hari kemudian harus sudah mengembalikan 1.500.000. Itu kan jebakan namanya. Anda hanya menerima 600.000 rupiah, dalam waktu 2 minggu harus mengembalikan 1.500.000. Itu kan justru pemerasan kalau orangnya yang sadar. Tapi kebanyakan orang yang meminjam uang di pinjol itu terlambat sadar, dan akhirnya setelah terjebak gali lubang tutup lubang barulah mereka sadar saat meminjam di aplikasi
pinjol selanjutnya tidak dikasih pinjaman dan akhirnya kebingungan. Ada yang sampai menjual aset. Seperti ini kan menjual warisan dari ortunya, terus BPKB-nya digadaikan, sertifikat rumahnya digadaikan dan tidak selesai katanya. Ini tidak pernah selesai karena dendanya terus bertambah. Nah, ini sebagai pembelajaran saja buat teman-teman semuanya, hati-hati ketika kalian menggunakan pinjaman online karena faktanya orang yang meminjam uang di pinjol, orang yang berusaha jujur membayar utang di pinjol, endingnya akan gagal bayar dan endingnya harta bendanya akan habis. Tidak ada kebaikan sedikit pun ketika kalian menggunakan pinjol. Hanya orang itu kadang tidak sadar karena tadi di awal seolah-olah dibantu oleh pinjol. Padahal itu hanya di awal saja, untuk kalian nantinya akan digiring dan dijebak dan akhirnya terjerat utang pinjaman online. Banyak orang yang sampai terjerat di 10 aplikasi pinjol, 20 aplikasi pinjol yang awalnya memang hanya satu pinjol, cuman karena uangnya mungkin tidak cukup dan tidak paham akhirnya terjebak gali lubang tutup lubang. Untuk membayar satu utang di pinjol meminjam ke pinjol lain, untuk membayar utang di pinjol tersebut meminjam lagi ke pinjol yang, dan itu berlangsung terus menerus dan akhirnya endingnya tetap gagal bayar. Cuman saat gagal bayar tersebut harta bendanya sudah tergerus habis tanpa disadarinya. Nah, antisipasi sudah berulang kali saya bilang, kalau kalian meminjam uang di satu pinjol, saat tidak mampu bayar di satu pinjol tersebut langsung gagal bayarkan, karena itu akan menutup hutang kalian dan tidak akan melebar kemana-mana. Cukup di satu lubang hutang di satu aplikasi pinjol. Dengan seperti itu kalian tidak berpotensi akan jual aset, akan gadaikan rumah, gadaikan kendaraan dan sebagainya. Itu tidak akan pernah terjadi jika kalian dari awal sudah sadar dan antisipasi untuk berhenti bayar jika memang sudah tidak mampu bayar. Jangan memaksakan membayar utang pinjol dengan galob tulob atau gali lubang tutup lubang, apalagi sampai meminjam ke teman, meminjam ke tetangga, meminjam ke saudara untuk membayar. Itu tidak akan pernah selesai. Justru harta kalian akan habis, harta tetangga kalian akan habis, harta saudara habis, harta orang tua juga terbawa habis. Itulah konsep pinjaman online memiskinkan nasabahnya tanpa nasabah tersebut menyadarinya. Jadi tetap berhati-hati buat teman-teman semuanya ketika menggunakan pinjol. Jangan terjebak iklan yang banyak kebohongannya, jangan terjebak tawaran-tawaran, apalagi pinjol-pinjol ilegal yang menawarkan ke chat WhatsApp, menawarkan via telepon. Itu sebenarnya hanya jebakan saja dan akhirnya nanti kalian akan digiring dan terjebak gali lubang tutup lubang. Oke ya, pahami dari awal saat menggunakan pinjol pertama kali dan saat tidak mampu bayar di satu aplikasi langsung gagal bayarkan. Jangan pikir panjang, jangan mencari dana talangan, jangan mengikuti drama-drama dan saran-saran yang dilontarkan oleh DC Pinjol via WhatsApp untuk mencari dana talangan. Itu sengaja dilakukan agar kalian lebih mudah dimiskinkan, dan ini biasanya yang jadi korbannya adalah orang-orang jujur, orang-orang baik, orang-orang yang setia membayar hutang. Satu hari sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan. Itu adalah sasaran empuk pinjaman online untuk dimiskinkan harta bendanya. Berhati-hatilah, pinjol itu adalah jebakan yang akan menyengsarakan kehidupan kalian selama-lamanya. Bukan saat ini saja, selama-lamanya. Jika memang kalian bisa jauhi berutang di pinjol, karena dengan berutang di pinjol, efeknya akan buruk untuk kehidupan kalian di kemudian hari tanpa kalian menyadarinya. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, dan pesan dari beliau ini bahwa berhati-hati ketika meminjam uang di pinjol, jangan terjebak gali lubang tutup lubang. Yaitu tadi, jangan ikuti drama-drama yang dilontarkan oleh DC Pinjol untuk kalian mencari dana talangan dan akhirnya terjebak gali lubang tutup lubang. Yang harus kalian lakukan jika punya utang di satu pinjol, tidak sanggup bayar, gagal bayarkan, stop di satu lubang utang, jangan membuat utang baru, jangan mencari dana talangan kemanapun. Oke ya, semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih dalam kebingungan, linglung, kesulitan, karena mungkin sudah mempunyai utang di pinjol, sudah tidak sanggup lagi membayar hutang di pinjol dan takut gagal bayar, takut didatangi DC lapangan, takut diproses ke jalur hukum, dan segala macam permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini, segera kalian kembali ke jalan Allah. Pasrahkan semua ini sama Allah, ikhlaskan hati kalian. Kalau memang kalian sudah tidak sanggup bayar, jangan terus-terusan membayar utang di pinjol sampai jual-jual aset, sampai gade-gade kendaraan, sampai gade-gade rumah. Jangan pernah dilakukan. Stop di satu lubang hutang,
berhenti, gagal bayarkan, terima segala risikonya, insya Allah kalian akan baik-baik saja, dan mohon ampun sama Allah, bertobat sama Allah, dan minta pertolongan sama Allah, karena sesungguhnya segala macam urusan dunia ini hanya milik Allah. Serahkan semuanya sama Allah agar kalian segera diberi solusi dan segera diberi jalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.